Yan berjalan mendekat dan memasukkan inti sihir bintang 6 yang tidak terserap ke dalam ring. King Haoran melihat gerakan Xiao Yan dan tersenyum. Inti sihir bintang 6 memang bagus. Harganya sangat tinggi dan belum terjual, bahkan di rumah lelang di Diwanzhou. Seluruh prefektur Diwan dikelilingi oleh 3 gunung. Vena ilahi adalah yang terburuk. Semangat Diwan tidak sekuat 2 lainnya. Warcraft juga lebih lemah dari 2 lainnya. Ini tentu saja merupakan harga dari kekalahan bencana kuno. Oleh karena itu, inti iblis bintang 6 sangat berharga bahkan di seluruh klan iblis, tetapi bagaimana inti iblis bintang 6 dapat dibandingkan dengan urutan iblis darah? King Haoran secara alami tidak merasa buruk, tetapi sangat senang dengan darah perintah setan. Hanya setan bersatu yang berharap. Ayo, pergi ke Xiao, kata King Haoran, melambaikan jubah lengan. Celah ruang terbuka di aula, dan King Haoran memimpin untuk mengebor. Aku di belakang. King Mur di samping berkata kepada Xiao Yan. Sebuah merah tua yang tidak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Xiao Yan tidak menyadarinya, mengangguk, dan menarik tangan Xiao Qi ke celah di angkasa. Setelah mengebor bantal, celah ruang juga menghilang. Di Zhou, Xiao kebangsaan. Saat ini, Xiao Li dan Xiao Long, serta banyak orang dari kelompok etnis Xiao, diselamatkan oleh suku Blood Demon dan dirawat. Mereka tidak lagi dalam bahaya. Mengapa patriarkmu belum datang? Jika kamu tidak datang lagi, kami harus memintamu atas kejahatan memasukkan nyawa kaisar. Setelah menunggu selama 10 hari, pria paruh baya berjubah hitam itu jelas agak tidak sabar, dan di belakangnya ada orang kulit hitam lainnya. Orang berjubah dan Yimo banyak mengajar. Kedua tetua keluarga iblis darah mengabaikan mereka sama sekali dan masih memejamkan mata dan mengangkat jiwa mereka. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar dari orang-orang Xiao. Haha! Jiwa! Di atas orang-orang Xiao, celah di angkasa terkoyak dan 4 sosok perlahan muncul. Tawa ini jelas-jelas Haoran. King Haoran? Kamu akhirnya di sini. Pria paruh baya berjubah hitam mencibir dengan cibiran di mulutnya. Tapi tatapan arogan itu langsung memudar, dan seluruh orang menjadi hormat, memberi hormat di depan King Haoran. Saya telah melihat Patriark King. 4 sosok turun. Begitu Xiao Qi mendarat, dia bergegas menuju Xiao Center. Dia terlalu khawatir tentang kakek dan tidak sabar untuk melihat Xiao Li. King Haoran menatap pria paruh baya berjubah hitam dan berkata dengan ringan, lupakan saja, aku tidak akan memelukmu kali ini, pergi. Ingat, kamu tidak boleh melecehkan di masa depan, jika tidak, kamu tidak akan menjadi ringan. Berbicara, cahaya darah muncul dari tangan King Haoran, perintah iblis darah muncul di tangan King Haoran, dikelilingi oleh darah sekecil apapun, memancarkan napas panjang dan berdarah. 3 karakter merah dari Ordo Setan Darah menonjol. Pria paruh baya berjubah hitam melihat token di tangan King Haoran, tubuhnya kaget, dia langsung membungkuk dan menggertakkan giginya. Ya, dia harus ditundukkan, memegang perintah iblis darah. King Haoran adalah kaisar iblis dari suku iblis. Pria paruh baya berjubah hitam itu melambai dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, ayo pergi. Sebuah celah di ruang muncul di depan pria paruh baya berjubah hitam. Wajah Xiao Yan membeku, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berteriak, tunggu. King Haoran mendengarkan tepuk tangan Xiao Yan, dan jari-jarinya meremas dengan keras, celah ruang menghilang seketika. Semua orang bisa pergi, Xiao Yong dan Ying tetap tinggal. Xiao Yan berkata dengan dingin. Xiao Yong dan Ying, yang berdiri di antara orang-orang dari agama Yimo, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan ketakutan di mata mereka. Pria paruh baya berjubah hitam sedikit mengernyit, tanpa kata-kata, dan menatap lurus ke arah King Haoran. Selama King Haoran tidak memesan, tidak ada yang bisa menahannya. King Haoran mengangkat kepalanya, dan setan darah menarik Xiao Yong dan Ying keluar, dan pria paruh baya berjubah hitam itu tampak dingin. Xiao Yan berjalan di depan Ying. Ying,
Ingat ketika saya pertama kali datang ke daratan bahwa Anda membawa seseorang untuk menyergap saya? Saya bertanya kepada Anda, dari mana Anda mendapatkan berita tentang kedatangan saya ke daratan? Xiao Yan menatap Ying dan bertanya. Tubuh Ying bergetar, matanya berkedut, dan dia menolak untuk mengatakan apapun. Xiao Yan sedikit marah, dan Kaisar Samsung melepaskan momentumnya, berteriak, "Katakan, Xiao Yong mengungkapkannya." Ying kewalahan oleh momentum Xiao Yan dan berkata dengan tergesa-gesa. Sekarang, dengan kekuatan Xiao Yan, dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu sentuhan jari, belum lagi Xiao Yan masih memiliki kaisar di belakangnya. Mengapa Xiao Yong harus mengungkapkannya padamu? Xiao Yan terus bertanya. Xiao Yong sebenarnya adalah orang yang aku ajar sejak lama. Wajah Ying menjadi ungu, dan dia buru-buru menjawab. Apa tujuanmu mencoba menangkapku? Bagaimana kamu tahu ada Skyfire padaku? Jangan bilang ini juga yang dikatakan Xiao Yong padamu. Xiao yang selalu mengkhawatirkan masalah ini, dan masih mungkin untuk mengatakan bahwa dia akan datang ke daratan seseorang dari orang Xiao mengungkapkannya. Jadi bagaimana agama Yimo tahu bahwa ada api yang berbeda? Ini sangat aneh. Ying tiba-tiba panik dan menoleh untuk melihat pria paruh baya berjubah hitam. Pria paruh baya berjubah hitam tercengang, dan telapak tangan besar itu tiba-tiba ditembak dengan keras ke arah Ying, dan Ying langsung meledak menjadi kabut darah. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada orang yang hadir yang bereaksi. King Haoran menatap pria paruh baya berjubah hitam, dan sangat marah. "Kamu, bajingan ini, sialan!" Kata pria paruh baya berjubah hitam, menatap King Haoran yang marah, kata Zhen Shen. King Haoran mendengus. Jelas, pria paruh baya berjubah hitam itu membunuh orang, tetapi King Haoran tidak bisa berkata apa-apa. Xiao yang juga tercengang, menatap Hei Paoran dengan amarah di matanya, lalu dengan tajam menoleh ke Xiao Yong. Xiao Yong, yang berada di samping Ying, seluruh kakinya melunak. Menakutkan menyaksikan Ying meledak menjadi kabut darah oleh pria paruh baya berjubah hitam. Pada titik ini, Xiao Li datang ke sini dengan bantuan Xiao Qi, diikuti oleh para tetua seperti Xiao Long dan Xiao Wutian. "Xiao Yong, apalagi yang harus kamu katakan?" Kata Xiao Yan dengan muram, pola etnis di dahinya tiba-tiba muncul, kekuatan yang kuat dan tak terlihat segera membungkus Xiao Yong. Panik, seluruh tubuh Xiao Yong segera menjadi terdistorsi. Jangan bunuh aku akan memberimu api langitku, jangan bunuh aku." Xiao Yong dipeluk erat oleh kekuatan tak terlihat. Dia sangat tertekan dan berkata sangat keras. "Carilah bantuan." Xiao Wutian memandang Xiao Yong, matanya meledak marah, "Mengkhianati keluarga, jadilah mata-mata, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Skyfire Anda awalnya adalah keluarga, Anda sudah mati." Kata-kata itu jatuh, Xiao Yan mengepal, Xiao Yong menjerit, dan terjepit ke dalam kabut darah dengan kekuatan tak terlihat. Kabut darah berangsur-angsur menghilang, dan nyala api merah menyala di udara. Xiao Yan memandangi nyala api di depannya, dan kilatan warna berapi-api melintas di matanya. "Xiao Yan, kamu ambil api langit ini." Xiao Li memimpin orang untuk datang. Ini adalah ledakan langit ke-23 dalam daftar api langit. Anda telah menyelamatkan keluarga untuk jasa, dan ini bahkan hadiah untuk Anda. Gempa meledak peringkat 23, meski lebih rendah, tapi lumayan. Xiao yang tersenyum dan bergumam, dengan sedikit lambaian di tangannya, nyala api itu melompat ke arah Xiao Yan. Di tangannya, Xiao Yan dengan hati-hati mengumpulkan sumber api yang menghancurkan. King Haoran menoleh dan berteriak pada pria paruh baya berjubah hitam di depannya dan orang-orang Yijiao, "Pergi!" Pria paruh baya berjubah hitam itu sangat jelek, melambaikan celah di angkasa, dan pergi dengan miliknya sendiri. Saat ini, Xiao Li membawa orang-orang Xiao dan datang ke King Haoran dan keluarga Black Demon. Xiao Li mengepalkan kedua tangannya, membungkuk, dan memberikan hadiah kepada King Haoran, temui para senior dan berterima kasih atas keselamatan mereka. King Haoran bergegas maju dan mendukung tubuh membungkuk Xiao Li,
saya bebas dari kesopanan dan kesopanan. Jangan berani takut, beraninya kaisar berkata begitu, klan sudah panik. Xiao Li bersikeras untuk menyelesaikan upacara. Di akhir upacara, Xiao Li berdiri dan berkata kepada King Haoran, Kaisar Iblis tolong pindah ke aula untuk berbicara. Oh, tidak perlu. Sekarang insiden orang-orang Xiao telah mereda, dan aku masih harus melakukan sesuatu, jadi aku tidak akan repot. King Haoran menjawab dengan sopan. Ras manusia dan iblis adalah kekuatan yang berlawanan. Mereka tinggal di rumah orang Xiao untuk waktu yang lama, yang tidak baik untuk orang Xiao. King Haoran mengetahui hal ini dengan sangat baik. Haha, adik laki-laki, ayo pergi dulu, dan pergi ke keajaiban untuk menemukanku jika ada sesuatu. King Haoran pergi ke Xiao Yan lagi, menepuk pundak Xiao Yan, dan tertawa. Terima kasih, saudara King kali ini. Kata Xiao Yan dengan tangan melengkung. Hanya tidak berterima kasih padaku. King Muer di samping tidak mau. Terima kasih, Nona Muer untuk yang pertama. Xiao Yan menjawab dengan tergesa-gesa. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada King Muer karena dapat menemukan keluarga Blood Demon begitu cepat. Kamu punya hati nurani. King Muer akhirnya tersenyum. Melihat sikap King Muer terhadap Xiao Yan, Xiao Li tidak bisa membantu tetapi melirik Xiao Qi di sekelilingnya, dan sedikit mengernyit. Oke, ayo pergi. King Haoran menyapa King Muer sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, sebuah celah muncul, dan dia membawa suku itu ke dalamnya. Wajah King Muer melonjak menjadi ekspresi yang tak terlukiskan, menatap Xiao Yan, sebelum dia masuk ke dalam celah. Xiao Yan melihat ke belakang King Haoran dan mereka menghela nafas lega. Krisis rakyat Xiao akhirnya terangkat. Xiao Yan berbalik dan menatap Xiao Li, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Jika Xiao Li dan Xiao Long tidak merancang dengan hati-hati kali ini dan mencoba menyelamatkan satu sama lain kali ini, mereka akan jatuh ke tangan roh iblis. Leluhur! Suara Xiao Yan tercekat. Shen Bu mendekati Xiao Li, dan Xiao Yan terdiam. Dia berlutut ke arah Xiao Li dengan sikap agresif. Dengan leluhur yang begitu baik, Xiao Yan memiliki rasa memiliki yang menyeluruh terhadap orang-orang Xiao. Xiao Li tidak menunggu Xiao Yan berlutut, dan tubuhnya bergegas maju. Tidak apa-apa untuk kembali dengan selamat. Wajah Xiao Li lebih berubah-ubah, menahan Xiao Yan yang hendak berlutut, tubuhnya masih sedikit tidak stabil. Xiao Yan harus berlutut. Jika bukan karena tetua kedua, rasa bersalah Xiao Wutian muncul. Memikirkan diri saya sendiri, saya hampir menghancurkan seluruh keluarga karena sedikit keegoisan. Xiao Wutian merasa malu dan berkata kepada Xiao Yan dan Xiao Li pada saat yang sama, anak-anak, saya tidak tahu harus berkata apa, saya akan memberikannya di sini. Tidakkah Anda ingin tinggal bersama saya tetua kedua? Apakah leluhur malu? Setelah berbicara, ekspresi Xiao Wutian sangat rileks, batu yang ditekan di hatinya akhirnya menjauh. Xiao Yan buru-buru berdiri ke arah Xiao Wutian dan berkata dengan hormat, keempat tetua banyak bicara. Bagaimana Xiao Yan berani menjadi pangeran? Semuanya sudah berakhir. Keempat tetua juga ditipu oleh Xiao Yong. Jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Xiao Li jelas sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tertawa. Oke, baiklah, semuanya sudah berakhir. Xiao Qi kemudian menoleh ke Xiao Li, di sebelah Xiao Yan, dan berbisik kepada Xiao Li, kakek, biarkan Xiao Yan memberimu kepala, atau dia tidak akan marah. Karena itu, memegang tangan Xiao Yan, keduanya berlutut ke arah Xiao Li. Kali ini krisis kelompok etnis Xiao, banyak murid menderita, semuanya untuk melindungi Xiao Yan agar tidak melarikan diri. Xiao Yan selalu mengkhawatirkan hal ini, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiao Qi dan Xiao Yan tidak bisa merasakannya. Jika Xiao Yan tidak diizinkan berlutut seperti ini, Xiao Yan akan merasa lega.